Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Gak semua orang itu kuat dan itu normal. Yang penting tetap berjalan. Hari ini kita jalan dan tetap bertahan. Ikuti terus channel ini, dukung dengan subscribe, like, komen, dan share kalian. Perintah Kaisar Naga bab 6257-6358. Keesokan paginya, sebelum fajar, alun-alun kota awan sudah dipenuhi orang. Di tengah alun-alun berdiri sebuah platform batu. Di atas platform itu tergeletak 3 harta karun tertinggi, inti reinkarnasi, yang warnanya sehitam malam, api penuntun jiwa, yang seterang siang, dan lampu dunia bawah, yang setua masa lalu. Cahaya ketiga harta karun itu saling berjalin, menerangi seluruh alun-alun. Dev berdiri di depan platform batu, kekuatan kekacauan berwarna ungu mengalir di sekelilingnya. Di belakangnya ada Yun Kuan, Yun Si, Lang Hao, Ying Wuji, Feng Qingzi, Jiang Suelan, Chu Tianxing, dan para prajurit yang selamat. Semua mata tertuju padanya. Mari kita mulai, suara Dev tenang. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyalurkan kekuatan kekacauan ke inti reinkarnasi. Pola perak pada inti reinkarnasi mulai menyala, seperti sungai-sungai berkelok-kelok yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan dalam kegelapan. Kekuatan reinkarnasi melonjak dari manik-manik itu, mengembun menjadi awan kabut abu-abu di atas platform batu. Kemudian, ia mengangkat tangan kirinya, menyalurkan kekuatan kekacauan ke dalam api penuntun jiwa. Api emas dari api penuntun jiwa tiba-tiba melonjak, berubah menjadi naga api emas yang melingkar di atas platform batu. Di tempat naga api itu lewat, kabut abu-abu menyala, berubah menjadi lautan api emas. Kemudian, ia memegang lampu dunia bawah di kedua tangan, diisi dengan kekuatan kekacauan. Rune-rune kuno pada lampu dunia bawah menyala satu demi satu, dan api dunia bawah di tengah lampu mulai berkedip, semakin kuat dan terang. Kekuatan dari 3 harta karun tertinggi berkumpul di atas platform batu. Kekuatan reinkarnasi, api penuntun jiwa, dan api dunia bawah saling terkait, berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Pilar cahaya itu setebal 100 kaki, menjulang lurus ke awan, merobek celah besar di langit. Sinar matahari mengalir turun dari celah itu, menerangi alun-alun dan menciptakan bayangan panjang pada semua orang. Kemudian, pilar cahaya itu menghilang. Sebuah celah hitam pekat muncul di atas platform batu. Celah itu selebar beberapa kaki, tepinya halus seperti cermin, tanpa jejak getaran spasial yang tersisa. Di sisi lain celah itu, dunia abu-abu yang kabur dapat terlihat samar-samar. Itu adalah biro reinkarnasi, stasiun transit untuk jiwa-jiwa ras hantu. Jalannya terbuka, tetapi hanya bisa bertahan selama 30 napas, kata Dev. Dia berbalik dan menatap Yun Kuan dan Yun Si. Ayo pergi. Air mata Yun Kuan menggenang di matanya, tetapi dia tidak membiarkannya jatuh. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke celah itu. Yun Si melirik Dev, mengangguk, dan mengikuti di belakang ayahnya. Dev berbalik dan melihat Lang Hao, Ying Wuji, Feng Qingzi, Jiang Suelan, dan Chu Tianxing. Jaga kota awan dengan baik. Tunggu kami kembali. Lang Hao menggenggam kapak perangnya erat-erat. Jangan khawatir. Siapapun yang berani mendekati kota awan, akan kuhabisi. Ying Wuji mengangguk, para murid istana bayangan akan menjaga setiap gerbang. Feng Qingzi menggenggam pedangnya yang patah erat-erat, pembatasan aliansi kultivator lepas telah diaktifkan, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Jiang Suelan menatap Dev tanpa berkata apa-apa, tetapi ada emosi yang tak terlukiskan di matanya, kepercayaan, harapan, dan sesuatu yang lain. Dev berbalik dan berjalan ke celah itu. Dan di belakangnya, celah itu perlahan menutup. Dev mendarat di tangga batu berwarna abu-abu keputihan. Tangga itu lebar, puluhan kaki lebarnya, dengan jurang tak berdasar di kedua sisinya. Kabut abu-abu berputar di dalam jurang, dan banyak sosok buram samar-samar terlihat melayang di dalamnya, jiwa-jiwa ras hantu yang terperangkap di biro reinkarnasi, menunggu selama puluhan ribu tahun. Tangga itu panjang, membentang sejauh mata memandang. Setiap 100 kaki di sepanjang kedua sisi tangga berdiri sebuah pilar batu, permukaannya ditutupi dengan rune kuno yang berkilauan dengan cahaya biru yang menyeramkan di dalam kabut abu-abu. Di puncak setiap pilar tergantung lentera perunggu, nyalanya menyala dengan cahaya hijau seperti hantu, menerangi seluruh tangga. Yun Kuan dan Yun Si berdiri di tangga batu, memandang sosok-sosok di kabut abu-abu, air mata mengalir di wajah mereka. Ini, semua adalah rakyat kita. Suara Yun Kuan bergetar, selama puluhan ribu tahun, mereka telah terperangkap di sini, tidak dapat bereinkarnasi, tidak dapat pergi.
Yunsi menggenggam pedang hantu erat-erat, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Dev berjalan ke tengah anak tangga batu, melihat sekeliling, segel biro reinkarnasi berada di titik terdalam. Kita harus mencapai ujungnya. Ketiganya berjalan maju menyusuri anak tangga batu. Anak tangga itu panjang, mereka berjalan selama sekitar 1 jam, namun masih belum bisa melihat ujungnya. Kabut kelabu di kedua sisi semakin tebal, dan sosok-sosok di dalamnya menjadi lebih jelas. Beberapa menangis, beberapa berteriak, beberapa diam, beberapa berdoa. Suara mereka saling berjalin, membentuk dengungan rendah yang bergema di tangga batu. Langkah Yun Kuan melambat, luka-lukanya belum sembuh, dan kekuatan spiritualnya belum pulih sepenuhnya. Namun ia mengertakkan giginya dan terus maju, selangkah demi selangkah. Ayah, istirahatlah sebentar. Yunsi membantunya berdiri. Tidak perlu. Yun Kuan menggelengkan kepalanya. Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Aku tidak bisa beristirahat. Dev tidak berbicara. Ia berjalan di depan, kekuatan ungu kekacauan mengalir di sekelilingnya, menghilangkan kabut abu-abu dan membersihkan jalan yang jelas bagi Yun Kuan dan Yunsi. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ujung tangga batu akhirnya muncul. Itu adalah gerbang batu yang besar. Gerbang batu itu tingginya sekitar 100 zang dan lebarnya 50 zang, seluruhnya hitam. Dan ditutupi dengan rune yang rumit. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya biru yang menyeramkan dalam kegelapan, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah gerbang batu itu terdapat 3 karakter besar, biro reinkarnasi. Di depan gerbang batu itu berdiri 2 patung batu yang sangat besar. Patung-patung itu tingginya sekitar 10 zang, mengenakan baju zirah, memegang tombak, wajah mereka tampak ganas. Mata mereka merah darah, berkilauan dengan cahaya menyeramkan dalam kegelapan. Dev berjalan ke gerbang batu dan meletakkan tangannya di atasnya. Kekuatan kekacauan berwarna ungu melonjak dari telapak tangannya, mengalir ke rune-rune di gerbang batu itu. Rune-rune itu mulai berkedip, cahaya biru semakin terang dan menyilaukan. Dan gerbang batu itu perlahan terbuka. Di balik gerbang itu terdapat ruang berwarna abu-abu keputihan. Ruangannya sangat luas, seluas dataran. Di dataran itu, sosok-sosok abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berdiri berdesakan, jiwa-jiwa hantu yang terperangkap di biro reinkarnasi. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Mereka berdiri di sana, tak bergerak, mata mereka menatap kosong ke depan. Rantai hitam mengikat tubuh mereka, satu ujung terikat ke tanah di bawah kaki mereka, ujung lainnya ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Air mata Yun Kuan akhirnya jatuh. Rakyatku, orang-orang ini. Ia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, terisak tak terkendali. Yunsi berdiri di sampingnya, air mata juga mengalir di wajahnya. Dev berjalan ke tengah dataran, memandang jiwa-jiwa yang terikat rantai. Tinju-tinju tangannya mengepal. Bagaimana cara kita memecahkan segelnya? Tanya Dev. Yun Kuan berusaha berdiri dan berjalan ke sisi Dev. Inti dari segel itu berada di bagian terdalam. Di sana ada batu reinkarnasi, yang merupakan mata dari segel tersebut. Selama batu reinkarnasi itu pecah, semua rantai akan putus. Pimpin jalan. Ketiganya berjalan melewati jiwa-jiwa yang padat, menuju ke bagian terdalam dataran. Jiwa-jiwa itu memandang mereka, secercah cahaya berkedip di mata mereka yang kosong harapan, ekspektasi, harapan pertama yang mereka lihat dalam puluhan ribu tahun. Di bagian terdalam dataran itu terdapat sebuah batu besar. Itu adalah batu reinkarnasi. Batu itu setinggi 10 zang, seluruhnya hitam, dan ditutupi dengan rune yang padat. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya biru samar dalam kegelapan, seperti sungai yang berkelok-kelok. Di sekeliling batu itu berdiri 4 sosok yang mengenakan baju zirah hitam, penjaga divisi reinkarnasi, masing-masing adalah dewa sejati tingkat ke-8. Mereka melihat Dev dan para pengikutnya dan serentak membuka mata mereka. Mata merah darah mereka berkedip dengan cahaya yang menyeramkan dalam kegelapan, seperti 4 lampu hantu. Siapapun yang menerobos masuk ke divisi reinkarnasi akan mati. Penjaga terdepan berbicara, suaranya dingin dan tanpa emosi. Dev tidak menjawab. Ia menghunus pedang pembunuh naganya, kekuatan kekacauan berwarna ungu mengalir di sepanjang bilahnya. Kalian semua mundur. Suaranya tenang. Yun Kuan dan Yunsi mundur ke kejauhan. Keempat penjaga bergerak serentak. Kecepatan mereka secepat kilat, tombak mereka dipenuhi energi hantu hitam, menusuk ke arah Dev. Di tempat tombak itu lewat, udara terkoyak, dan alur-alur dalam terukir di tanah. Dev tidak menghindar. Dia mengangkat pedang pembunuh naga dan menebas ke bawah. Cahaya pedang ungu bertabrakan dengan keempat tombak, tetapi tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Tombak-tombak itu, di hadapan kekuatan kekacauan, seperti kayu lapuk, langsung hancur berkeping-keping. Cahaya pedang terus maju, menghantam keempat penjaga itu hingga terpental.
Mereka jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah. Kamu, penjaga terdepan berusaha berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan. Dev berjalan menghampirinya, pedang pembunuh naga menempel di tenggorokannya. Buka segelnya. Secercah keputusasaan terpancar di mata sang penjaga. Batu reinkarnasi ditinggalkan oleh para dewa kuno, aku tidak bisa membukanya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Dev tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, berjalan ke batu reinkarnasi, dan meletakkan tangannya di atas batu itu. Kekuatan kekacauan berwarna ungu melonjak dari telapak tangannya, mengalir ke batu reinkarnasi. Rune mulai berkedip, cahaya biru semakin terang dan menyilaukan. Retakan mulai menyebar di batu reinkarnasi, seperti bunga layu. Tidak, suara penjaga itu bergetar, kamu akan menghancurkan biro reinkarnasi. Dev mengabaikannya. Dia mendorong kekuatan kekacauan hingga batasnya, cahaya ungu menerangi seluruh dataran. Retakan pada batu reinkarnasi bertambah banyak dan semakin padat. Kemudian, raungan yang memekakkan telinga. Dan batu reinkarnasi hancur berkeping-keping. Pecahan hitam berhamburan dan beterbangan, berubah menjadi awan debu. Setelah debu mengendap, hanya tersisa tumpukan bubuk abu-abu keputihan di tempat batu reinkarnasi sebelumnya berada. Rantai-rantai putus secara bersamaan. Dan jutaan jiwa hantu membuka mata mereka pada saat yang bersamaan pula. Rantai di tubuh mereka putus satu persatu, dan pecahan hitam jatuh ke tanah, berubah menjadi debu. Tubuh mereka mulai menjadi transparan dan bercahaya. Cahaya abu-abu, putih, emas, dan perak saling berjalin di dataran, seperti lautan cahaya. Mereka mengangkat kepala dan memandang ke langit. Sebuah retakan besar muncul di langit. Cahaya putih menyilaukan menyembur dari celah, mengandung kekuatan. Reinkarnasi sebuah jalan menuju kelahiran kembali. Bebas, kita bebas, puluhan ribu tahun, akhirnya, suara-suara menggema dari segala arah tangisan, tawa, teriakan, doa. Jutaan suara saling berjalin, berubah menjadi dengungan memekakkan telinga yang bergema di seluruh dataran. Yun Kuan berlutut di tanah, menatap jiwa-jiwa itu, air mata mengalir di wajahnya. Pergilah kalian semua, pergilah, bereinkarnasi, terlahir kembali, jalani hidup yang kalian inginkan. Jiwa seorang lelaki tua melayang di hadapannya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Yang Mulia, terima kasih. Yun Kuan mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, dan mengenalinya. Itu adalah kakeknya, penguasa kerajaan Yuyue 30.000 tahun yang lalu. Kakek, suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum. Kamu melakukannya dengan sangat baik, lebih baik dariku. Kemudian, ia berbalik dan terbang menuju celah di langit. Tubuhnya semakin terang dan semakin transparan, akhirnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke dalam celah tersebut. Satu demi satu, jiwa-jiwa terbang menuju celah itu. Di antara mereka ada orang tua, orang muda, anak-anak, tentara, dan warga biasa. Beberapa tertawa, beberapa menangis, beberapa melambaikan tangan perpisahan, dan beberapa berdoa dalam hati. Jutaan sinar cahaya muncul dari dataran, seperti hujan meteor terbalik. Yunxi berdiri di samping Dev, menyaksikan sinar cahaya itu, air mata mengalir di wajahnya. Terima kasih. Dev menatapnya dan tersenyum. Sama-sama, inilah yang kujanjikan padamu. Ia berbalik, menatap cahaya-cahaya itu, gelombang emosi yang tak terlukiskan membuncah di dalam dirinya. Puluhan ribu tahun menunggu, puluhan ribu tahun penderitaan, puluhan ribu tahun keputusasaan. Hari ini, akhirnya semuanya berakhir. Penjaga itu berlutut di tanah, matanya dipenuhi keputusasaan. Yun Kuan menatap penjaga itu dan dengan marah menegurnya, sebagai penjaga divisi reinkarnasi klan hantu, mengapa kamu sengaja menyegel jiwa-jiwa ini, mencegah mereka terlahir kembali? Penjaga itu menggelengkan kepalanya, Dao Surgawi, ini adalah perintah Dao Surgawi. Sekarang kamu telah secara paksa melepaskan jiwa-jiwa ini, dan kamu akan dihukum oleh surga. Malapetaka klan hantu pada akhirnya akan datang. Tubuh penjaga itu perlahan menghilang. Dao Surgawi, apa yang terjadi? Dev agak terkejut, dan buru-buru bertanya. Namun tubuh penjaga itu menghilang, lenyap sepenuhnya. Yun Kuan dan Yunxi mendengarkan kata-kata penjaga itu, dan keduanya termenung dalam-dalam. Mereka tidak tahu apakah melepaskan jiwa-jiwa ini adalah hal yang benar atau salah. Meskipun jiwa-jiwa ini terperangkap di biro reinkarnasi dan tidak dapat terlahir kembali, mereka aman. Namun sekarang mereka semua telah dilepaskan, semuanya kembali ke dunia masing-masing untuk terlahir kembali. Setelah itu, mereka mungkin menghadapi situasi berbahaya, mungkin hancur total, bahkan tanpa kesempatan untuk terlahir kembali. Ayo pergi, karena kita sudah melakukannya, jangan terlalu memikirkannya, kata Dev, memperhatikan kekhawatiran di mata ayah dan anak perempuan itu. Sudah larut malam ketika Dev, Yun Kuan, dan Yunxi meninggalkan biro reinkarnasi.